EN Jumianti adalah warga Dusun Besorok, Desa Lantek, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan. Ia merupakan anak tunggal dari pasangan Zainal Musdopi dan Sri Rahayu. Semasa kecil, EN tinggal di Desa Purworejo hingga menyelesaikan pendidikan taman kanak-kanak. Setelah itu, keluarganya pindah ke Tanjung Balai Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, di mana EN melanjutkan pendidikan dari tingkat SD hingga SMA. Selama masa SMA, EN Jumianti dikenal sebagai pribadi yang pendiam, baik hati dan cenderung introvert. Ia tidak pernah menjalin hubungan romantis atau pacaran. Sikap tertutupnya membuat EN jarang mengungkapkan perasaannya atau berbagi masalah dengan orang lain. Ia lebih memilih menyimpan segala persoalan dalam dirinya. Setelah lulus SMA, EN Jumianti mendaftar di Universitas Brawijaya dan Universitas Trunojoyo. Ia akhirnya diterima di Universitas Trunojoyo Madura, Jawa Timur, dan memilih jurusan di Fakultas Pertanian. Seiring dengan dimulainya perkuliahan, EN memutuskan untuk kembali ke Desa Purworejo, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung, guna mengurus identitasnya di desa tersebut. Keputusan ini juga didasari keinginannya untuk lebih dekat dengan kakeknya yang sedang sakit. EN baru tinggal di Desa Purworejo kurang dari 1 tahun. Ayahnya, Zainal Musdopi, bekerja sebagai buruh tani dengan penghasilan yang terbatas. Meski begitu, ia selalu berusaha keras agar EN tidak kekurangan biaya selama kuliah. Sebagian besar hasil dari pekerjaan serabutan yang berkisar antara 400.000 hingga 500.000 per minggu, ia kirimkan untuk keperluan anak satu-satunya. Sementara sisanya digunakan untuk kebutuhan pribadi. Zainal hanya menyisihkan sekitar Rp100.000 untuk dirinya sendiri demi memastikan EN dapat fokus pada pendidikannya. Ibu EN, Sri Rahayu, bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Jakarta. Meski berjauhan, pasangan ini memiliki harapan besar agar EN berhasil menyelesaikan pendidikannya hingga meraih gelar sarjana. Mereka bermimpi agar putri mereka dapat memperbaiki kondisi ekonomi keluarga dan menjadi kebanggaan bagi mereka. Untuk meringankan beban kedua orang tuanya, EN Jumianti, mahasiswa semester 5 ini, memutuskan untuk berkuliah sambil bekerja. Ia mengambil pekerjaan paruh waktu di sebuah kafe di Bangkalan, guna membantu membiayai kuliahnya. EN dikenal sebagai mahasiswa berprestasi yang aktif dalam berbagai kegiatan organisasi. Ia merupakan kader aktif KOR Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Putri, KOPRI, sekaligus anggota unit kegiatan mahasiswa Viper Collaboration. Saat ini, EN menjalin hubungan dengan Maulidi Al-Izak, mahasiswa semester 7 jurusan Pendidikan Agama Islam di STIT Al-Ibrahimi, Bangkalan, Madura, Jawa Timur. Maulidi dikenal di kampusnya sebagai sosok pendiam dan patuh. Ia jarang menolak tugas atau mengabaikan kewajiban yang diberikan oleh pihak kampus. EN Jumianti dan Maulidi menjalin kasih atau cinta sejak Februari 2024. Tidak banyak informasi terkait hubungan mereka. Dan entah bagaimana Maulidi ini merayu EN untuk mau melakukan hubungan badan dengannya. Namun, diketahui jika EN dan Maulidi sudah berhubungan badan sejak bulan 5 tahun 2024. Mereka disinyalir melakukan hubungan intim di tempat tinggal Maulidi Jalan Singosastro, Bangkalan, yang akhirnya membuat EN hamil. Hal ini kemudian membuat panik pria yang masih berusia 21 tahun itu. EN mengaku jika ia sudah telat 2 bulan akibat hubungan asmara yang mereka lakukan. Singkat cerita, pada hari Sabtu 30 November 2024, EN pun berencana untuk mengajak Maulidi bertemu untuk membicarakan hal ini dan minta pertanggungjawaban atas kehamilannya. Karena saat itu Maulidi ada PPL, pertemuan keduanya pun diundur hingga pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Setelah ketemu, Maulidi yang seharusnya bertanggung jawab pun mulai merayu EN untuk mengajak EN ke Lantek Barat untuk pijat menggunakan kandungan. EN yang tidak bisa berbuat lebih, terpaksa mengikuti ajakan kekasihnya untuk melakukan pijat pengguguran kandungannya. Maulidi pun kemudian mulai menyiapkan perjalanannya dengan membawa senjata tajam jenis calok, yang memperlihatkan jika ia sudah merencanakan sesuatu yang akan ia lakukan terhadap EN Jumianti. Pada Minggu 1 Desember 2024, mereka pun mulai melakukan perjalanan untuk melakukan pijat pengguguran. Namun setelah sampai di Desa Banjar, EN mulai berubah pikiran.
karena ia merasa takut. Hal itu akhirnya membuat keduanya cekcok mulut di sepanjang perjalanan. Bahkan En pun sempat mengancam akan melaporkan Maulidi ke polisi jika tidak mau bertanggung jawab. Ia juga mengancam melaporkan Maulidi ke kampus. Merasa tertekan, Maulidi pun menghentikan sepeda motor di tempat sepi dan mengeluarkan senjata tajam yang telah dibawanya. Dengan emosi yang menggebu, Maulidi pun mulai mengancam sang pacar. En berusaha lari, namun Maulidi menahannya, lalu menebas balok ke arah leher, kemudian diayunkan ke arah kepala sehingga menyebabkan jari manisnya putus saat tangannya dipakai untuk melindungi kepala. Hingga En pun terjatuh dan berlumuran cairan merah. Aksi keji Maulidi pun tak berhenti di situ. Ia juga ke sang pacar hingga wanita yang ia hamili itu benar-benar sudah tidak bernyawa lagi. Untuk menghilangkan jejak kejahatannya, ia pun kemudian menyeret jasad kekasihnya itu ke bangunan bekas pemotongan kayu dan menutupinya dengan sarung dan kain-kain yang ada di lokasi tersebut. Setelah itu, ia keluar membeli bensin dan membawanya ke lokasi kejadian. Di sana, tanpa rasa ragu, ia menyiram bensin dan membakar kekasihnya, lalu pulang ke rumah orang tuanya. Di sisi lain, pada Minggu 1 Desember 2024 sekitar pukul 9 malam, warga Desa Banjar, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur melihat api yang menyala di tempat pemotongan kayu atau samwil yang sudah tidak beroperasi lagi dan jauh dari permukiman warga. Awalnya mereka kaget, kok ada api? Warga pun kemudian mendatangi lokasi karena khawatir bekas tempat sawmil kayu itu terbakar. Ternyata saat didekati mereka sangat kaget, bukannya kayu yang terbakar yang mereka temukan, melainkan tubuh wanita yang terbakar. Wajah korban tampak hangus dan api serta asap masih terlihat mengepul dari tubuhnya. Temuan ini kemudian dilaporkan ke kantor kepolisian sektor Galis Bangkalan. Polisi pun langsung menggelar olah tempat kejadian perkara dan mengumpulkan bukti-bukti di sekitar TKP. Sementara wanita malang tersebut dibawa ke RSUD Syamrabu Bangkalan sekitar pukul 11 malam. Pihak kepolisian hanya membutuhkan waktu 1,5 jam untuk mengungkap siapa dalang dari perbuatan keji tersebut. Dari hasil penyelidikan di TKP, polisi menyita sejumlah barang bukti berupa handphone korban, gagang sajam, potongan rambut, botol parfum, pakaian yang digunakan korban, serta sepeda motor Honda Scoopy milik korban. Polisi pun berhasil mengungkap identitas pelaku melalui ponsel korban yang ditemukan di lokasi kejadian. Riwayat transaksi perbankan antara pelaku dan korban menjadi petunjuk penting yang mengarahkan polisi ke pelaku yang merupakan pacar korban. Polisi kemudian bergerak cepat menangkap Maulidi Al-Izhaq. Pemuda berusia 21 tahun itu ditangkap di rumahnya Desa Lantek Timur, Kecamatan Galis 1,5 jam setelah melakukan aksinya. Polisi pun langsung membawa pelaku ke Mapolres Bangkalan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Maulidi sementara dijerat pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Zainal pun kemudian mendatangi Polres Bangkalan pada Senin 2 Desember 2024. Ia datang didampingi kepala desa tempat dia tinggal di Desa Purworejo, Kecamatan Ngunut, Tulungagung, mengenakan jaket hitam dan bermasker. Matanya menunjukkan tatapan kesedihan. Dia berharap agar pasal yang dikenakan dapat ditingkatkan menjadi pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, yaitu dengan ancaman hukuman penjara maksimal 20 tahun atau bahkan pidana seumur hidup serta kemungkinan hukuman mati. Zainal mengatakan En merupakan anak sematawayangnya dan keluarga merasa sangat terpukul atas kejadian ini. Anak yang menjadi harapan mereka satu-satunya dihabisi dengan keji oleh sang pacar. Kini pupus sudah harapan Zainal dan keluarga untuk melihat anaknya bisa menyelesaikan S1-nya di Fakultas Pertanian di Universitas Trunojoyo, Madura. Isak tangis keluarga pun pecah saat jenazah En Jumianti tiba di rumah duka Dusun Sumurwarak, Desa Purworejo, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung pada Senin 2 Desember 2024 sekitar pukul 9 malam. Jenazah sempat disemayamkan di rumah duka untuk disolatkan pihak keluarga dan warga. Pukul 10 malam, jenazah bersiap diberangkatkan ke lokasi pemakaman pati di desa setempat. Kasus yang viral di media massa ini pun banyak mendapatkan perhatian publik.
Universitas Trunojoyo Madura pun tak tinggal diam dengan kejadian yang menimpa salah satu mahasiswanya. Pihak kampus menurunkan tim untuk mengawal kasus ini. Pihak kampus telah mengupayakan sejumlah langkah untuk menyuarakan hak dari korban. Rektor UTM Prof. Safi telah menyatakan komitmennya untuk mengawal kasus ini. Pihak kampus juga menurunkan tim bantuan hukum dan satgas guna mendampingi korban dan memantau perkembangan dari kasus tersebut. Prof. Safi juga meminta polisi untuk mendalami kasus tersebut karena adanya kemungkinan unsur perencanaan dalam kasus tersebut. Jika memang terbukti, ia mendukung penerapan pasal 30 KUHP. Tak hanya rektor UTM, Presiden Mahasiswa UTM Anies Anwari pun mengaku terpukul mendengar kabar perihal peristiwa mengenaskan itu. Ia mengatakan dengan tegas, pelaku harus dihukum berat, bahkan jika perlu harus dijatuhi hukuman mati karena perbuatannya sangat keji. Hukuman mati adalah sanksi paling pantas bagi pelaku. Bahkan, jika ada pihak-pihak yang tidak profesional dalam menangani kasus tersebut, mahasiswa akan melakukan aksi perlawanan dengan gelombang gerakan yang sangat besar. Semoga almarhumah mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan keadilan dan keluarga diberi ketabahan atas cobaan yang sedang dihadapi.